Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mama-mama hebat semuanya? Selamat datang, selamat siang di acara Menjadi Ibu Siaga dari Bahaya Kejahatan Seksual pada Anak. Kali ini kita ditemani oleh Kak Heni Adi Hermanu, Dewan Pembina LPAI, Pemerhati Perlindungan Anak, Founder Kids 19 Foundation. Masya Allah, luar biasa. Hari ini pesertanya juga sudah banyak ya. Kita kayaknya nggak mau buang waktu nih, karena materinya ini sangat luar biasa dan sangat kita butuhkan sekali ya teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak semua di sini. Selamat Hari Ibu juga buat kita semua. Semoga kita mampu menjadi sosok ibu yang kuat, ibu yang cerdas, produktif, berempati tinggi, dan juga bahagia. Jangan lupa follow juga dan juga subscribe mamacademy.id di Instagram dan TikTok kita. Kemudian di Facebook ada Mam Academy dan di YouTube kita ada Mothers on Mission. Oke. Nah, saya membacakan dulu peraturan Zoominar kali ini ya. Jadi jangan lupa matikan mic-nya dulu nih supaya kita bisa fokus semua di sini ya, teman-teman semua. Buka kamera agar kita bisa kenal dengan mam semua di sini. Bila ingin bertanya, jangan lupa nanti tulis di kolom chat dengan tulis nama, regionalnya dari mana ya, atau juga bisa raise hand dan on cam biar bisa ngobrol langsung nanti dengan narasumber kita. Kita akan ada 6 hadiah juga nih, 3 hampers untuk penanya yang beruntung, makanya aktif bertanya di sini, siapa tahu mam yang akan beruntung. Kemudian akan ada 3 buku juga nih dari ini nih, buku karyanya Moma Jakarta 2. Judulnya adalah Mama Kuat Taklukkan Nestapa, Utamakan Bahagia. Buat peserta nanti yang sharing keseruan Zoominar hari ini di Instagram Story dengan tag mamacademy.id dan pakai hashtag MomaXLPAI. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Kak Heni. Boleh ya Kak Heni? Boleh dong Mbak Widya. Masya Allah, Kak Heni apa kabar? Kak Heri ini teman-teman semua yang mam semua yang hebat semua di sini. Kak Heri ini adalah guru saya, panutan saya. Jadi saya kenal beliau ini melalui waktu itu saya jadi volunteer ya Kak Heri ya di LPAI ya. Masya Allah, kenal Kak Heri itu ya merupakan anugerah berkah, bisa mengenal sosok hebat, seorang ibu yang sudah punya kesibukan tapi masih mau memikirkan jutaan anak-anak di Indonesia. Beliau menangani berbagai macam kasus kekerasan, macam-macam kekerasannya Kak Heni waktu itu ya. Aku tuh sampai gak bisa pikir ya Kak Heni sosoknya mungil ya, cantik, lucu gini ya, tapi ngurusinnya tuh luar biasa gitu kan. Jadi Masya Allah kita doakan semua teman-teman semua Kak Heni biar sehat selalu. Semoga Allah memberikan keberkahan, kebahagiaan hidup untuk Kak Heni juga dan keluarga. Kak Heni ceritain dong, sekarang sibuk apa nih Kak Heni? Pengen tahu teman-teman semua di sini. Baik Mbak Widya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam semua salam kenal. Saya Heni Adi Hermanu. Kalau di LPAI kami punya panggilan semuanya kakak. Meskipun saya tidak muda lagi, saya tetap dipanggil kakak walaupun sudah punya cucu. Ya. Ketemu Mbak Widya 5 tahun lalu kira-kira ketika kami mencoba untuk melakukan kerjasama bagaimana bisa menyandingkan LPAI dengan dengan Mother on Mission waktu itu dengan berbagai kegiatan ya. Saya juga mengagumi sosok Mbak Widya yang kecil, kecil juga. Salam besar kayaknya. Tapi gerakannya gesit dan akhirnya terbukti beliau sekarang juga dari kalau tidak salah dari Mother on Mission, kemudian beliau sekarang menjadi founder dari Moms Academy. Luar biasa, saya mengagumi sosok Mbak Widya. Iya, bicara tentang kegiatan saya kali ini ketika tidak lagi terlalu aktif di LPAI, namun masih kerap membantu berbagai kegiatan termasuk layanan dukungan psikososial, yaitu dukungan bagi anak-anak yang mengalami trauma ketika terjadi bencana alam di wilayah mereka. Itu masih saya lakukan, cuma kemarin ketika harus berangkat Semeru saya belum siap karena ada beberapa kendala. Kemudian saya asik main sama cucu. Kalau dulu MC dalam arti yang sebenarnya MC, master seremoni, sekarang ngomong cucu. Dan kebetulan saya juga ketua RW dan ketua RW satu-satunya perempuan di wilayah saya. Karena perempuan saya ingin berbeda bahwa perempuan ternyata
juga harus memiliki tempat yang sama dengan laki-laki di dalam sebuah institusi pemerintahan, walaupun itu institusi yang paling kecil. Saya mencoba menjalani berbagai program, termasuk program ekonomi sirkuler kepada ibu-ibu dan mendirikan bank sampah, mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan, dan intinya adalah bagaimana memberdayakan ibu-ibu yang sebenarnya luar biasa potensinya, tapi kadang-kadang butuh diarahkan untuk bagaimana ibu-ibu tersebut menyalurkan apa yang mereka miliki, potensi-potensi yang mereka miliki. Kira-kira itu Mbak Widya, selain olahraga setiap hari, nyanyi, itu lari-lari sama cucu dan sebagainya. Masya Allah, makanya sehat selalu ya di umur sekian ya. Kak Heni, sebelum kita masuk ke materinya Kak Heni ya, sebetulnya saya penasaran dari dulu ya, kenapa sih Kak Heni, kan banyak ya, kita bisa fokus kemana gitu ya, tapi Kak Heni kenapa sih senang, maksudnya mau mewakafkan diri gitu ya, mewakafkan dirinya untuk mengurusi kekerasan pada anak nih Kak Heni, dan kita lihat kasusnya ini kan bukan kasus yang sepele gitu ya, dan kasusnya bikin kayak ya ampun hati ikutan sedih gitu ya, bahkan kepikiran, bahkan kita sering tahu juga dengan Kak Heni susah tidur karena mikir anak-anak di sekitar kita. Nah ini kenapa Kak Heni tiba-tiba udah lama banget gitu ya, maksudnya kenapa fokusnya kepada kekerasan anak ini Kak Heni? Sejak dulu sebenarnya saya memang minat sekali dengan dunia pendidikan anak-anak. Kemudian ketika saya mencoba bergabung, saya pingin saya pingin ada sesuatu yang tidak hanya sekedar saya mencari nafkah dengan senang sama anak-anak, saya mengajar atau saya memiliki lembaga pendidikan. Kemudian saya sempat nge-MC di mana-mana, di semua mall, saya jadi anak mall pernah. Alhamdulillah mendapatkan karunia yang luar biasa. Saya hobi tapi dibayar gitu ya. Saya memiliki hobi nyanyi, hobi megang mic, tapi saya mendapatkan penghasilan dari situ. Saya pikir dalam hidup tuh harus ada keseimbangan. Saya pikir ketika dengan mudah Allah memberikan rezeki kepada saya, harus ada sisi-sisi lain di mana saya bisa bisa berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Nah, kebetulan Kak Seto mengajak saya untuk bergabung di Lembaga Perlindungan Anak, dulu Komnas namanya. Jadi sejak tahun 98 saya bergabung, tapi memang masuk di dalam kepengurusan baru di periode kedua dari berdirinya Komnas. Sampai sekarang, sampai namanya sekarang berubah menjadi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ini sebenarnya cinta sama anak-anak, karena di dalam Undang-Undang 35 2014, wah masuk undang-undang nih, masuk. Jadi sebenarnya kita masyarakat siapapun, komunitas memiliki tanggung jawab untuk jalannya perlindungan anak di Indonesia. Nah, bagaimana kita langkah apapun kita bisa lakukan untuk melindungi anak-anak, mau di wilayah kita maupun di wilayah yang lebih besar lagi, sebenarnya itu bisa kita lakukan. Yang penting adalah bagaimana kita cinta sama anak-anak, tulus untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan tersebut. Kira-kira begitu Mbak Widya. Insya Allah, luar biasa ya sosok Kak Heni. Makin kagum nih Kak Heni ternyata. Kak Heni, teman-teman semuanya ibu hebat, moms hebat semua di sini. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita mulai saja sesi belajar kita nih bagaimana menjadi ibu siaga nih menghadapi kasus-kasus kekerasan di luar sana, terutama yang sampai terjadi pada anak kita ya di masalah kejahatan seksual ini. Oke, silakan di-share materinya. Ya, silakan Kak Heni, monggo Kak Heni. Terima kasih Moms, Mbak Widya, kakak-kakak dari Moms Academy. Saya mungkin lebih akan sedikit saja kita elaborasi saja dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti mungkin lebih seru ya. Jadi simpel saja apa yang saya sampaikan, siaga melindungi anak dari kejahatan seksual. Sebagaimana kita tahu, kalau kita menyimak berita-berita baik melalui media elektronik maupun media cetak dan sebagainya, juga melalui sosial media, kejahatan kepada anak, kejahatan seksual kepada anak rasanya menyeramkan ya. Kalau kita boleh makan seperti puncak gunung es ya, kelihatan kecil di atas tapi mengangkat kuat sampai ke bawah. Kalau ada lagi, harusnya kita tidak terkaget-kaget, karena memang
kondisinya ya seperti itu di lapangan. Semakin teknologi semakin canggih, semakin informasi cepat diterima oleh masyarakat. Nah, ini data kekerasan terhadap anak 2019 sampai 2021 yang saya ambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahun 2019 itu jumlahnya 11.057, naik di 2020 11.279, dan naik lagi di 2021 per November karena ini dirilis pada bulan November, yaitu 12.566. Kira-kira begitu. Nah, dari kekerasan terhadap anak terpilih lagi nih, karena sekarang yang jadi tren, yang jadi paling banyak hadir, paling banyak dilaporkan adalah kekerasan terhadap anak. Apa saja sih? Berapa jumlahnya kira-kira data kekerasan seksual ini? Nah, data kekerasan seksual yang dilaporkan, baik itu ke KPAI, ke Kementerian, ini khusus di Kementerian KPPA, namun dari data-data teman-teman yang lain, lembaga yang lain, semua memperlihatkan bahwa kekerasan seksual menempati posisi pertama di dalam persentasenya. Kekerasan seksual 45%, kekerasan fisik 19%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18%. Di antara jenis kekerasan kepada anak lainnya itu penelantaran, trafficking yang cukup banyak luar biasa saat ini. Trafficking erat kaitannya juga dengan eksploitasi seksual kepada anak-anak gadis kita. Nanti saya akan sedikit jabarkan. Kemudian ada eksploitasi ekonomi dan sebagai anak-anak yang dipekerjakan, tidak sesuai dengan usia, tidak sesuai dengan kemampuan mereka secara fisik. Itu juga jadi temuan-temuan kita sebagai salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak-anak. Kemudian, nah, kalau kita mau bicara tentang jenis kekerasan seksual terhadap anak, sebelumnya saya mungkin sedikit memberikan bukan peringatan ya, sedikit merimain ibu-ibu semua, mom semuanya, bahwa 2 bulan belakangan ini kita disodori dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi di pondok pesantren. Ya, baru kita selesai. Saya ingat sekali, saya baru menyelamatkan 4 orang anak dari Polsek Tanjung Priuk karena kasus eksploitasi seksual online melalui WeChat kalau nggak salah ya, melalui platform atau sosial media. Mereka dimanfaatkan oleh para mucikari untuk melayani pria-pria, dan itu dilakukan di hotel-hotel. Belum lama ada beberapa kasus serupa kami lakukan pada saat itu di LPA. Kemudian kita dikagetkan lagi dengan berita penemuan kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual melalui game online yang menyasar, yang korbannya ada 11 anak yang berada di sekitar Indonesia, termasuk di Papua, Kalimantan, Sumatera, melalui platform Free Fire kalau tidak salah, permainan itu di mana awalnya anak-anak mengikuti permainan, kemudian dijanjikan, diiming-imingi untuk mendapatkan diamond sebagai salah satu upaya untuk memanjangkan usianya di permainan tersebut kalau tidak salah. Kemudian setelah coba dekat, tanya WA-nya, mereka mencoba mendekat, kemudian anak-anak dipaksa untuk, anaknya usianya 9 sampai 13 tahun. Bayangkan ini masih muda sekali. Mereka dipaksa untuk mencari video porno untuk dikirimkan kepada si predator seksual di sana. Ada 11 yang ketahuan, yang nggak ketahuan cukup banyak. Kemudian belum lagi 2 tahun kita, 2 tahun lalu kita dikagetkan, dihebohkan dengan video anak melakukan hubungan, video anak sesama jenis melakukan hubungan untuk konsumsi para predator seksual di sana, dan mereka dibayar. Kemudian lagi nggak lama setelah itu kita dikagetkan dengan peristiwa berapa anak di Bandung yang menjadi korban. Nggak lama dari situ kita dikagetkan juga dengan anak-anak di Jombang yang menjadi korban juga.
dari ustadz-ustadz atau guru-guru mereka yang mengajar. Betapa rentan sebenarnya anak-anak kita. Nah, orang-orang beranggapan bahwa menjaga anak perempuan lebih susah dari anak laki-laki, padahal tidak demikian. Kalau kita ingat kasus Emon, masih ingat tentu saja kasus Emon di Sukabumi yang memakan korban ratusan anak-anak laki-laki, disodomi, dan karena ada kemarahan juga, akhirnya cemburu, Emon membunuh salah satu dari temannya, akhirnya alhamdulillah saat ini masih berada di lembaga pemasyarakatan. Nah, sikap-sikap permisif masyarakat yang kadang-kadang mendiamkan, membiarkan bahwa nggak apa-apa, Emon, nanti juga kalau dia sudah menikah sama perempuan, dia yang akan melakukan hal yang sama pada perempuan. Begitu permisif masyarakat di sana. Saya tahu sendiri karena saya mengalami dan saya hadir di sana. Itu Emon. Ternyata menjaga anak perempuan sama anak laki-laki sama. Data menunjukkan bahwa satu dari 17 anak laki-laki pernah menjadi korban kekerasan seksual. Sementara satu dari 11 anak perempuan itu juga mendapatkan hal yang sama. Ya, jadi sebenarnya mirip-mirip, mau jaga anak laki, mau jaga anak perempuan itu sama susahnya. Ya, sama susahnya. Sama-sama menghadapi berbagai ada kendala-kendala yang hampir mirip atau sama saja deh. Yang penting orang tua adalah garda terdepan perlindungan anak, entah itu anak laki-laki maupun perempuan. Nah, jenis-jenisnya ini sekarang kan era teknologi kita udah bergeser nih dari sesuatu yang sifatnya analog kembali ke digital. Kemudian bergeser kekerasan yang dulunya langsung secara fisik ataupun kata-kataan ataupun sekarang bergeser juga kekerasannya ke kekerasan yang berbasis online, berbasis sosial media yang dimiliki anak-anak. Moms, jangan salah bahwa ada satu orang ibu yang datang ke tempat kami terkaget ketika mengetahui bahwa anaknya yang baru berusia 13 sudah tidak gadis lagi, sudah tidak perawan lagi, dan sudah kerap melakukan hubungan laki perempuan, hubungan yang seharusnya belum boleh dilakukan. Karena apa? Karena sosial media. Melalui Facebook mereka berkenalan, kemudian mengaku perempuan, diajak, setelah diajak mereka diminta untuk melepas pakaian, direkam. Nah, rekaman itu dijadikan sebagai ancaman oleh si pelaku. Ketika kamu tidak mau melayani saya atau membawa teman lain untuk mengikuti jejak kamu melayani laki-laki lain, maka video kamu akan disebarkan. Sang ibu menangis karena tidak menduga bahwa anaknya kok bisa sampai seperti ini. Ada lagi yang 7 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis. Itu juga semua terkaget karena nggak mungkin anaknya itu anak baik-baik. Jadi kadang-kadang kita harus betul-betul menjaga anak-anak kita. Apakah hanya menjaga? Enggak, tetapi mengetahui dekat dengan mereka, berdialog dengan, berkomunikasi dengan intens dengan mereka, sehingga ketika ada perubahan-perubahan kita tahu. Ketika ada sesuatu yang menimpa anak kita segera tahu dan bisa segera mengatasi. Nah, tadi saya bilang kekerasan bergeser dari yang langsung sekarang sudah dalam berbasis online. Nah, moms sekalian, jadi jenis-jenis kekerasan seksual mungkin yang kita ketahui adalah yang biasa menjerat anak-anak, karena ada sebenarnya Komnas Perempuan membuat ada 17 jenis kekerasan seksual, tapi saya mencoba untuk menyampaikan kepada 4 terbesar yang biasa menimpa anak-anak. Perkosaan, pencabulan, yaitu perkosaan kita tahu semuanya, ya, bahwa pemaksaan untuk melakukan hubungan atau memasukkan penis ke dalam vagina, ke dalam anus maupun ke dalam mulut dari korban. Mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit vulgar karena mohon maaf sekali. Jadi memang pemaksaan yang akhirnya menimbulkan kesakitan, menimbulkan banyak hal kepada anak, trauma dan sebagainya. Kemudian intimidasi seksual, ancaman-ancaman. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa ketika dia punya rekamannya, saya ancam kamu. Kemudian atau coba kamu
tanggalkan baju kamu share ke saya. Kalau enggak nanti kamu kalau pulang sekolah awas nanti saya pukul atau saya bawa atau saya seret dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang mengancam, mengintimidasi anak-anak yang akhirnya membuat anak-anak tentu saja sebagai anak yang masih butuh perlindungan kita, tentu saja ini adalah hal yang luar biasa. Maka kejahatan seksual terhadap anak kita masukkan di dalam kategori extraordinary crime, ya, karena anak-anak belum bisa apa-apa. Apalagi ketika itu menimpa anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun. Banyak nggak? Banyak sekali. Saya pernah ditelepon jam 2 pagi ketika ada seorang anak yang koma karena baru saja mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa usia 2 tahun. Jadi ketika saya datang paginya, karena nggak mungkin jam 2 saya nggak berpikir bahwa harus pagi-pagi jam 6 saya ke sana, anak tersebut masih dalam keadaan koma, dan beberapa jam setelah saya dari sana saya lakukan koordinasi dengan teman-teman Peksos dan sebagainya, akhirnya anak itu meninggal. Kemudian ada pelecehan seksual, kita tahu seksual harassment, mencolek, memegang pipi dan sebagainya, kemudian memegang bagian-bagian tubuh anak-anak yang lainnya, ya. Jadi ini sering, atau hanya sekedar siulan, menatap dari atas ke bawah, anak-anak kita nggak ngerti, padahal tatapannya adalah tatapan yang penuh dengan nafsu dari para predator. Nah, kemudian eksploitasi seksual. Tadi saya bilang bahwa tindak pidana perdagangan orang atau TPPO erat kaitannya dengan eksploitasi seksual, pemaksaan relasi kuasa dari yang lebih berkuasa sama yang tidak punya kuasa, anak-anak yang diambil dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu, diminta untuk melayani laki-laki dan akhirnya dieksploitasi secara ekonomi dalam bentuk seksual. Itu juga tidak sedikit yang menimpa anak-anak remaja kita. Nah, dari apa yang kita mungkin ibu-ibu sudah tahu, nanti kita elaborasi dalam pertanyaan kasus-kasus yang pernah kami lakukan, kemudian apa saja tindakan-tindakan yang akhirnya akan kita lakukan supaya anak tidak trauma, rehabilitasi anak, rehabilitasi sebatas apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak dan sebagainya. Kemudian silakan. Nah, siaga lindungi anak Indonesia. Saya selalu bilang, mari kita menjadi sahabat anak-anak. Orang tua, sebagai orang tua, kita adalah garda terdepan perlindungan anak. Nah, kadang-kadang nggak sedikit juga orang tua, orang dewasa di sekitar anak yang dekat dan sebagainya, itu juga menjadi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Itu tidak sedikit juga. Incest. 2015 pada saat era Pak SBY, ketika ada seorang anak bernama R yang menjadi korban kekerasan seksual dari kakak dan kakek, kemudian sampai karena ada penyakit menular seksual yang dialami oleh si kakek atau kakak, saya lupa, dan akhirnya menularkan Ananda akhirnya meninggal. Kemudian nggak jauh dari situ ada kasus kekerasan seksual yang cukup luar biasa juga, yang akhirnya Pak SBY mengeluarkan GN Aksa, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual. Itu kalau tidak saya gerakan nomor 5 tahun 2015 kalau tidak salah. Itu adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap gencarnya banyaknya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian di era Pak Jokowi juga demikian, juga gencar mencoba untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana orang tua harus melindungi anak-anak. Menjadi sahabat anak adalah hal yang paling bijak. Bagaimana komunikasi bisa terbangun dengan baik, bagaimana ketika saatnya anak, kebanyakan anak-anak remaja lebih senang ngobrol sama temannya ketimbang sama ibunya. Karena apa? Karena kalau sama ibunya disalahin melulu, ya kan? Ketika dia mulai cerita, mah ada yang nembak aku. Nembak apa sih? Nggak ngerti mama gitu. Itu loh mah, cinta-cinta, katanya jatuh cinta. Masih kecil juga. Padahal usia anak itu secara rentang perkembangan seksual masuk ke dalam fase genital, misalnya anak 12 tahun. Fase genital itu fase di mana memang secara
pusat kenikmatan seksual ada di alat kelamin, kemudian dia punya struktur dan semuanya sudah mulai bisa terbuahi, sudah masuk di dalam fase dia sudah mulai menstruasi untuk anak perempuan dan sudah bermimpi untuk anak laki-laki. Jadi fase yang wajar kalau dia jatuh cinta, dan ketika dia bilang sama mama tadi ada yang jatuh cinta, oh gitu ya. Mama jangan menanggapinya dengan terlalu serius, akhirnya anak menutup komunikasi. Jadilah sahabat mereka, dengarkan mereka. Oh iya, terus gimana? Iya, anaknya ganteng deh, Ma. Kayaknya kalau aku pacaran boleh nggak, Ma? Paling kita tinggal kalau menurut Mama sih, kalau menurut kamu gimana? Jadi ditanya lagi, dibalikan lagi kepada anak-anak. Karena menjadi sahabat anak harus memahami bahwa salah satu hak dasar anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk didengarkan. Anak harus menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan, harus didengar pendapatnya. Nah, menjadi sahabat anak nggak cuma kita pengennya didengerin kayak radio rusak, tetapi bagaimana kita juga mendengarkan anak-anak kita, memahami tumbuh kembang mereka, mengetahui setiap langkah dan gerak mereka, tetapi nggak jadi tukang pengamat atau apa istilahnya, jadi mata-mata, bukan seperti itu, tapi mengamati secara dewasa, di mana anak-anak kita tahu bahwa kita mengamati mereka. Langkah dan gerak mereka juga kita tahu. Nah, itu membangun kepercayaan kedua belah pihak itu amat perlu antara anak dan orang tua, sehingga akan terjalin komunikasi yang intens, sehingga dengan komunikasi yang baik maka kita akan tahu nih perubahan perilaku anak-anak kita. Ketika perubahan perilaku, coba kita bayangkan ketika terjadi sodomi di JIS, berapa lama setelah anak itu mengalami dia baru karena dia tidak tahu bahwa ibunya tidak melihat adanya perubahan, anak ketakutan dan sebagainya. Ketika tahu anaknya sering mimpi ketakutan pada saat malam hari, baru di situ ditelusuri begitu. Jadi memang ketika anak-anak menjadi korban nggak serta-merta kita tahu kan, karena ada perubahan sikap itu yang kalau kita komunikasi kita lancar, hubungan kita dengan anak-anak baik, maka kita akan bisa segera melihat perubahan dan mengetahui kenapa anak-anak kita berubah. Kemudian penuhi hak dasar anak, hak dasar anak, hak hidup tumbuh berkembang, hak untuk dilindungi. Apakah kita hanya melindungi anak-anak kita? Tidak. Dalam undang-undang kita diminta untuk juga melindungi anak-anak Indonesia yang lain, ya. Kemudian hak dasar yang keempat adalah hak untuk didengar, hak berpartisipasi. Jadi ketika kita mau menjadi sahabat anak-anak kita, maka ketika kita bikin aturan yang membuat mereka nyaman, kita nyaman, libatkan mereka membuat aturan. Anak remaja 9 tahun, kemudian remaja awal, kemudian ketika aturan itu dibuat oleh orang tua ngerasa kayaknya berat, tapi ketika aturan itu dibuat bersama-sama, nah pemakaian HP gimana? Nggak boleh berteman sama ini ya, nggak boleh sembarangan posting, aku sedang bete, nggak ada ibu di rumah, dan bla 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 bla. Ini rentan sekali, kerentanan anak yang sering post hal-hal yang menyedihkan, memilukan, keadaan rumah yang tidak harmonis dan sebagainya. Ini rentan untuk dimasuki para predator di sana, untuk jadi korban-korban mereka, entah itu jadi tindak pidana perdagangan orang ataupun korban-korban prostitusi online yang menyasar anak-anak kita. Kemudian edukasi seksual, segera, nggak usah takut. Kadang-kadang kita khawatir karena bicara seksual kita bicara selalu konotasinya kita bicara hubungan laki-laki perempuan, hubungan penis vagina, kemudian jadi anak jreng, dah jadi hubungan esek-esek seolah. Tetapi edukasi segera anak-anak, nggak usah takut. Tetapi memang edukasi seksual pada anak harus tahu caranya, harus benar dari awal. Jangan sampai malah khawatirnya orang tua ketika mengedukasi seksual anak-anak, kita memberikan edukasi seksual kepada anak-anak, justru akan berbalik menjadi bumerang buat kita, jadi pengen segera mencicipi tuh apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tentu saja harus dengan cara-cara yang tepat, ya. Dimulai dari kecil, dari anak-anak umur paling bawah. Ketika kita mulai memandikan, maaf ya nak ya, mama sentuh penis kamu. Maaf ya bokongnya kesentuh nih karena mama lagi mandiin.
ketika kita bicara terus hal seperti itu, ketika anak kita mandi, maka dia tahu bahwa oh, yang di dalam badan aku, yang di dalam ditutupin kaos aku dan celana aku itu yang nggak boleh disentuh. Itu adalah anggota badan yang pribadi yang bolehnya cuma mama, papa, mbak, kalau mbaknya diizinkan mama, dokter gitu kan. Jadi anak-anak tahu, pelan-pelan sayang gitu. Atau ketika anak mulai bertanya, mama kenapa perut Budwi, gurunya misalnya, kenapa perut Budwi kok semakin lama semakin besar? Budwi kebanyakan makan bakso, udah diem aja anak kecil gitu. Padahal kita bisa jelasin, oh di dalam perut Budwi itu ada adik bayi. Mama takut, khawatir, nggak bisa ngejelasin. Kok bisa ada adik bayi gitu kan? Nah, bingung kan menjelaskannya. Padahal mulailah saatnya kita edukasi seksual anak. Masa yang paling tepat pada saat edukasi seksual adalah pada saat tahapan tahap perkembangan seksual di fase falik. Falik itu fase usia 3-5 tahun, itu udah bagus. Kamu laki-laki, kalau mama perempuan. Kalau kamu nama ini adalah penis, kalau mama namanya vagina gitu alat kelaminnya. Udah mulai. Kalau kakak perempuan pakai bajunya seperti itu, kalau laki-laki umumnya pakai bajunya seperti ini dan sebagainya. Itu edukasi seksual gitu. Jadi dan semakin besar semakin kualitasnya ditambah, semakin pemahaman logika anak-anak semakin bagus, maka sudah harus mulai ditambahkan ke hal-hal yang kira-kira kita rada malu menjelaskannya kepada anak, mulai masuk ke sisi itu. Kemudian literasi digital jangan tunda, karena apa? Banyak sekali korban anak-anak sekarang yang digunakan oleh para predator di sana dengan menggunakan media sosial anak-anak dijadikan instrumen kejahatan para predator seksual di sana. Tadi kerentanan anak yang senang posting hal-hal yang menyedihkan dan sebagainya, itu jadi salah satu faktor yang mungkin bisa kita awasi mereka, tetapi dengan persetujuan. Kalau kamu pakai HP, mama boleh nggak friend-an sama kamu di ini kamu di Instagram kamu? Mama boleh nggak temenan di Facebook kamu dan sebagainya dan sebagainya. Mama nggak lagi ngawak, mama lagi nggak, supaya kita tahu aja, dan itu harus dibicarakan. Itulah yang tadi saya bilang, menjadi sahabat anak, menumbuhkan komunikasi yang hangat dan komunikasi yang lancar di antara kita akan membuat insya Allah anak-anak kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun ini kata Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Makanya aborsi termasuk satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus saja, perlindungan anak adalah, terus Kak? Ya, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, itu adalah perlindungan anak. Jadi siapapun harus melindungi anak-anak, karena 4 dasar hak anak itu harus benar-benar terpenuhi. Berikutnya. Pasal 20 ini yang tadi saya bilang, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Masyarakat, Moms Academy termasuk sebuah komunitas, juga berhak untuk melindungi kita semua, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ya, jadi jangan takut-takut lagi bahwa takut Kak, nanti tetangga saya bilang saya ikut campur, padahal nggak lagi seperti itu. Ketika kita melihat, mendengar tapi membiarkan, maka ada pasal yang akan menjerat kita, yang mendengar, melihat tapi membiarkan sampai akhirnya terjadi kekerasan dan korban anak-anak. Ya. Berikutnya. Pasal 72 Undang-Undang 35 2014, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok. Itu saya pertegas lagi. Jadi ibu-ibu, Moms Academy, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melindungi anak-anak kita. Berikutnya. Siap, terima kasih. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada ibu sekalian, Moms semuanya. Ayo kita
ada banyak sesi ya, ada banyak waktu untuk tanya jawab ya Kak Widya ya. Saya balik kepada Kak Widya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Makasih banyak Kak Heni. Kak Heni, aku dari tadi tuh nitisin air mata. Insya Allah, setiap ketemu Kak Heni pasti ngebahas hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman, kita kalau ketemu tuh aku sambil nangis tuh biasanya. Juga cerita, dan ini hari ini juga seperti itu. Jadi luar biasa ya, kisah-kisah di luar sana yang kita mungkin nggak banyak yang tahu ya seperti apa yang terjadi dengan anak-anak di sekitar kita gitu. Jadi mudah-mudahan acara hari ini menyadarkan kita semua, memberi kita empati lebih tinggi lagi, baik terhadap korban-korban yang kita kenal maupun anak-anak kita nih yang belum terkena gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mereka semua. Kak Heni tadi kasusnya ya, semakin tahun semakin meningkat ya Kak Heni. Itu yang dilaporkan. Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan? Pastinya masih banyak di luar sana, mungkin orang yang takut ya, takut untuk melaporkan segala macam. Jadi ini memang sangat penting buat kita semua. Nah ini sudah ada ibu-ibu yang bertanya nih ya, Kak Heni dari tadi udah ngangkat tangan. Kita coba Kak Patricia Sandy, Mam Patricia Sandy ya, boleh dibuka mic-nya? Ya, Kak Heni. Ya, Mam. Ya, saya mau tanya. Ini kan dari rumah tuh saya mengajarkan anak untuk bagian-bagian yang tidak boleh dipegang, yang tertutup baju gitu ya. Nah, dia kan udah di sekolah, tapi di sekolah itu kadang masih ada bantuan untuk ke toilet. Sebenarnya anak saya sudah bisa, cuma memang dari sekolah dibantukan gitu. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai perbedaan yang dibantu sama yang termasuk pelecehan gitu, karena saya cenderung agak tabu juga sih untuk menjelaskannya, karena anak saya baru 6 tahun juga gitu, untuk kalimat-kalimat yang gampang dia mengerti dan dia ingat gitu. Gimana ya caranya? Makasih ya Kak Heni. Terima kasih sama-sama. Ya, langsung jawab atau bagaimana Mbak Widya? Ya, monggo dijawab Kak Heni biar nanti nggak lupa. Baik, terima kasih Mam Patricia, pertanyaan yang bagus. Kata para ahli, salah satu bentuk dari kreativitas adalah bisa mengajukan pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kadang-kadang suami istri saja berbeda cara kita melakukan upaya-upaya mengajarkan anak-anak, apalagi dengan guru di sekolah, dengan institusi pendidikan. Jadi sebenarnya yang ibu lakukan adalah sudah baik, bahwa membiasakan anak-anak untuk melakukan sendiri ke toilet. Namun ketika dia di sekolah, dia harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Mungkin ibu bisa sampaikan bahwa apa yang ibu terapkan kepada anak-anak sedang mencoba untuk membuat anak-anak jauh lebih mandiri, dan kemudian juga karena dia sudah belajar tentang rules di dalam di bawah bajunya dia ya, aturan-aturan bahwa ada anggota badan yang nggak boleh dilihat disentuh orang lain, ibu sudah ajarkan itu sudah bagus. Jadi jangan sampai misalnya ketika di sekolah orang lain yang jelas-jelas bukan mbak yang ibu percaya, tetapi mbak yang di sekolah, walaupun kita bukan tidak percaya sama sekolah, sedapat mungkin ketika kita sudah membuat aturan supaya konsisten, sebaiknya ibu juga sampaikan bahwa apa yang ibu lakukan di rumah, ibu terapkan juga. Ibu minta sekolah juga bisa menerapkan, biar saja lihat saja anak saya dari kejauhan. Kalau memang SOP mereka, karena kan takut misalnya licin atau bagaimana, mungkin mereka akhirnya SOP-nya harus menemani anak ketika mereka harus ke kamar kecil. Nah, dari kejauhan saja, biarkan dia melepas sendiri dan sebagainya. Pengawas hanya perlu memastikan bahwa aman, di dalam aman. Ibu bisa sampaikan. Saya yakin sekolah yang baik akan mau menerima apa yang ibu sampaikan. Gitu ya Bu ya. Karena aturan yang sudah ibu buat itu sudah bagus, dan inilah saatnya seluruh orang tua di Indonesia membekali anak-anak dengan bekal tadi, dengan bahwa anak punya anggota badan yang nggak boleh disentuh dan sebagainya. Ada sentuhan-sentuhan yang membingungkan, ketika itu terjadi kamu harus lari, kamu harus teriak. Ketika ada orang yang mencoba untuk memegang pipi kamu, memegang kedua kaki di atas, kaki atas bagian dalam, sampaikan ada zona-zona, ada zona hijau, zona kuning, zona merah di dalam tubuh dia. Kalau kira-kira orang cuma menyentuh kepala seperti ini, itu masih boleh, guru dan sebagainya. Tetapi ketika ada orang pegang ini atau mendekati bibir dan sebagainya, itu harus sudah anak-anak harus sudah
perhatian terhadap hal tersebut. Ibu-ibu ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak usia 6 tahun ke bawah, ketika anak-anak belum memahami tentang istilah seksual, belum menyimpan di dalam memori mereka tentang aktivitas seksual, maka ketika mereka jadi korban sodomi, mereka tidak tahu bahwa mereka tuh adalah korban. Mereka cuma tahu bahwa ada orang merayu, memberikan permen, kemudian awalnya deket-deketin, duduk di pangku, didongengin dan sebagainya, bentuk iming-imingnya banyak ya. Kemudian sudah itu dekat, suruh lepas celana, masukkan penis ke dalam anusnya anak-anak cuma ngerasain sakit, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Dia nggak tahu bahwa dia adalah korban. Tapi ketika kita cerita, Mama sodomi itu apa sih? Mama perkosa itu apa? Ceritakan saja sesuai dengan usia anak-anak kita. Sehingga anak-anak punya pegangan. Ketika ada orang, oh aku disuruh lepas celana, aku disuruh lepas celana sama orang lain, orang lebih dewasa, kata mama, aku harus pergi, aku harus lari. Nah, itu yang kita tuh lupa. Ketika pertanyaan, perkosa apa? Anak kecil, ngomong-ngomong perkosa, nggak boleh, awas nanti mama cubit nih. Nah, justru sebaliknya, justru seharusnya akomodasi pertanyaan-pertanyaan mereka, apalagi terkait hal-hal yang menyangkut tentang edukasi seksual pada akhirnya. Begitu. Kira-kira begitu, Ibu Patricia, Mom Patricia, Kak Widya, Moms yang lain juga. Silakan. Semoga dipahami ya. Tadi juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi sudah cukup terjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Kita ambil dari kolom chat nih, Kak Heni. Ya. Ini agak miris juga nih, karena ini ada korban kekerasan, tapi sampai besar nih masih trauma nih Kak Heni. Jadi ada pertanyaan dari Mam Joyce Tangerang, dia bilang bertanya gini, bagaimana kita memberikan support kepada perempuan korban kekerasan seksual di saat dia masih kecil? Jadi ini bikin dia trauma, mau nikah aja nggak jadi karena dan dibatalkan gitu ya Kak Heni, karena dia takut nih nggak siap jadi seorang istri dan nggak siap ini karena menjalani masa-masa malam pertama pernikahan mungkin ya. Dan saya sebagai teman katanya memberikan support dengan menampung ceritanya dan nasihat agama sebagai penguat. Tapi apakah ada tips-tips lainnya Kak Heni bisa disampaikan untuk temannya Mam Joyce ini? Iya, terima kasih Mam Joyce. Tentu saja saya ikut prihatin ya, memang ketika ada seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak ada rehabilitasi yang tuntas pada anak tersebut, maka yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi luka jiwa yang menahun, yang akhirnya membuat dia khawatir untuk menikah ketika dewasa atau menjauhi laki-laki dan sebagainya begitu. Nah, sebenarnya ketika ada seorang anak yang mengalami itu, anak ya, kita bicara anak 18 tahun ke bawah, maka kita semua berkewajiban untuk mendukungnya. Salah satu contoh, jangan menstigma anak-anak. Kita sebaliknya, ketika anak misalnya pulang dari rehabilitasi, udah bagus nih, tetapi ternyata terjadi stigma di masyarakat, ih itu anak korban perkosaan, jangan kamu ini. Atau mungkin jangan bergaul sama anak itu tuh kan jadi korban kan. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan stigma negatif dari masyarakat yang akhirnya menghancurkan harga diri anak-anak tanpa kita sadari. Ketika kami lakukan rehabilitasi itu harus tuntas dari mulai fisik. Ketika dia terjadi pemerkosaan, ketika dia jadi korban, anak jadi korban pemerkosaan, memastikan bahwa secara fisik, rehabilitasi fisik, secara fisik dia tidak menular sakit seksual menular. Dia aman dari sakit-sakit tersebut. Ya. Kemudian kedua adalah rehabilitasi psikis. Bagaimana mengembalikan kekuatan, mengembalikan harga diri anak-anak, mengembalikan mental mereka kembali seperti semula, menguatkan. Nah, ini support system ini paling penting ya. Jadi jangan banyak orang tua gini, ada orang tetangga yang anaknya korban sodomi. Ini orang tuanya berbulan-bulan menangis meratapi. Tidak akan membantu anaknya. Kalau orang tuanya lemah, maka anaknya akan jadi tambah lemah. Begitu. Jadi ketika anak kita mengalami hal itu, kita kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Ketika itu terjadi pada anak kita, mudah-mudahan tidak terjadi karena kita menjadi ibu yang siaga. Ya, jadi kuatkan dia, kuatkan. Nggak apa-apa, nak. Ini bukan salah kamu, sayang. Ini bukan salah kamu. Masa depan kamu masih panjang. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Sembari itu, kemudian rehabilitasi sosial. Secara sosial,
Kalau kami lakukan secara sosial ketika akan mengembalikan anak ke lingkungan keluarga atau lingkungan rumah, kami pastikan di lingkungannya bahwa ibu ini mau dikembalikan, tetangga-tetangga kita ngomong bahwa ini anak akan dikembalikan, mohon bantuan penyembuhan untuk Ananda. Dan terakhir rehabilitasi secara spiritual, bagaimana anak kembali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu. Jadi itu rehabilitasi itu adalah hal yang paling penting agar anak-anak pelaku-pelaku, anak-anak korban-korban tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Contoh Emon, contoh para pelaku kekerasan seksual pada anak, pasti mereka mengaku dulu waktu kecil mereka adalah korban terintimidasi, inferioritas yang mereka pegang dari dulu. Ketika mereka badan udah besar, udah merasa kuat, mereka bisa lakukan, maka dia akan lakukan kepada anak yang lebih lemah. Dia ingin mencoba menduplikasi apa yang dilakukan oleh si pelaku dulunya. Saya bisa kok. Kemudian sifat-sifat tidak dihargai dan sebagainya yang terus dia bawa di bawah sadarnya dimunculkan kembali ketika secara fisik dia sudah besar. Itu yang paling penting, bagaimana rehabilitasi dilakukan secara paripurna. Mudah-mudahan Bu Joyce bisa menguatkan sahabatnya bahwa nggak usah khawatir, nggak usah takut, walaupun memang nggak ada kata terlambat, tetapi ketika kecil mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa jadi pelopor dan pelapor, ya, pelopor untuk bisa membantu anak-anak yang menjadi korban, ya. Kemudian pelapor kalau ada hal-hal yang memang terkait dengan kekerasan terhadap anak dan lain-lainnya. Begitu. Insya Allah. Ya. Kak Heni, betul ya, ada istilah yang mengatakan bahwa untuk mendidik atau melindungi satu anak itu butuh bantuan satu kampung ya, Kak Heni ya. Karena memang benar supportnya memang harus, nggak bisa tuh cuma segelintir keluarganya, tapi memang harus satu kampung itu support juga gitu. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi semoga kita semua menyimak ya, agar bisa menjadi warga yang juga turut bersupport hal ini gitu. Nah, ini ada juga nih udah angkat tangan nih, mungkin dari Mam Siska Amelia, boleh dibuka? Ya, silakan. Langsung aja bertanya dengan Kak Heni. Ya. Siska. Ya, Kak Heni. Terima kasih kesempatannya, Mami Dia. Mau nanya, ini tentang pendidikan seks ini kan kayaknya semua orang udah mulai tahu ya, Kak Heni ya. Cuman kan ibu-ibu ini kadang bingungnya cara kata-kata untuk mempraktekannya ke anak itu gimana, apalagi anaknya masih, kalau kayak saya anaknya masih balita gitu. Terus batasannya sampai mana, ntar kan tadi katanya sesuai dengan usia anak gitu. Mungkin ada buku atau tuntunan yang bisa kami baca atau bagaimana. Terus apakah untuk pendidikan seks ini kita prefernya misalnya anak cowok dikasih tahu sama papanya, yang cewek sama mamanya, atau ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja mamanya yang ngasih tahu gitu. Sama satu lagi tadi yang sosmed, kan anak-anak sekarang kayaknya udah pintar ya, ya Kak Heni ya. Kalau kita bilang sama anak bikin kesepakatan nanti boleh temenan nggak sosmednya? Ya boleh kata anaknya kan, tapi kan anaknya nanti pas giliran yang akun yang temenan sama mamanya postingannya baik-baik aja, tapi mereka bikin satu lagi akun yang buat mereka pribadi sama teman-temannya gitu kan. Nah itu gimana caranya biar kita orang tua istilahnya nggak kecolongan gitu loh Kak Heni. Terima kasih. Baik, Mam Siska, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, bingung karena anaknya masih balita. Kira-kira edukasi seksual yang seperti apa nih yang pas untuk anak-anak balita? Iya, tadi saya bilang bahwa edukasi seksual yang paling baik di fase falik yaitu di usia 3, mulai usia 3 tahun ketika anak laki-laki biasanya mulai pegang-pegang penisnya. Bukan karena gatal, tapi karena iseng. Karena apa? Masa falik adalah masa pusat kenikmatan seksual ada di alat kelamin. Ya, jadi dia akan pegang-pegang kalau dia nggak ada kegiatan. Nah, ketika dia pegang-pegang, ini adalah saat yang tepat. Hampir semua ibu-ibu jangan khawatir. Anak-anak usia falik adalah anak-anak yang kerap memegang alat kelaminnya. Wajar nggak? Hal yang wajar. Jangan kaget, jangan malah dia takut terus anak-anak sembunyi-sembunyi. Kok nggak boleh setiap kali pegang ini sampai besar dia akan berpikir kalau hal-hal yang terkait dengan penis, vagina pasti sesuatu yang malu dibicarakan gitu. Jadi jangan sampai itu tertanam di anak-anak kita. Jadi
Mulai dengan jangan pegang sayang karena nanti gatel, nanti jadi lecet dan sebagainya. Dibawa sibuk saja. Kenapa penisnya Adek gitu loh. Jangan kita biasanya membiasakan burungnya Adek gitu kan. Terus kalau vagina kita sebutnya apa? Biasanya macam-macam ya. Ada wiwi, ada bakpao, ada segala macam, ada nunu. Terus ketika ada tetangga namanya wiwi, bingung sendiri itu anak manggilnya. Karena mamanya biasa bilang vagina wiwi gitu kan. Jadi mulai dengan hal-hal yang bahasa Latin, bahasa ilmiah tadi. Kalau bilang burung, bilang saja bahwa itu adalah penis, ini adalah vagina. Adek, tidak harus bapak ke anak laki-laki, ibu ke anak perempuan. 2 tahun pertama itu kebanyakan anak bonding yang paling ini adalah dengan ibu ya. Yang paling bagus dengan ibu. Bahwa bapak harus berperan, iya, karena anak akan mengidentifikasi nanti di fase berikutnya, anak akan mengidentifikasi dia laki atau dia perempuan secara firm gitu ya. Nah, nggak harus bapak, nggak harus ibu. Jadi ibu bisa menjelaskan, Adek itu sama dengan papa laki-laki. Adek punya penis Adek bentuknya seperti itu. Kalau adik dedek tuh lain lagi. Dedek seperti mama, bentuknya berbeda, seperti bunga. Nah, itu namanya vagina. Hal yang simpel, Bu. Nah, ketika dia bertanya, Mama, kenapa perut Tante Dewi semakin besar? Itu sedang hamil. Hamil gimana, Mama? Ini edukasi seksual tanpa kita sadari. Hamil itu ada adik di dalam perut. Nggak mungkin anak umur segitu. Kenapa bisa ada di dalam perut? Ada ya, kalau 6 tahun sudah ya, Bu ya. Ibu kan biasanya males jawabnya. Ya udah pokoknya begitu, pokoknya ada di dalam aja perut tiba-tiba gitu. Sampaikan bahwa edukasi seksual atau belajar seksual pada anak-anak itu kita sedang ingin menyampaikan bahwa edukasi seksual itu bukan, bicara seksual itu bukan yang cuma ese-ese, bukan yang laki perempuan, yang diam-diam dan sebagainya, tapi sesuatu yang indah, yang karunia Allah, yang penuh cinta kasih, itu harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita begitu. Jadi iya, karena Tante Rita sama Om Danang sudah menikah, jadi Tante Rita bisa punya adik di dalamnya, simple. Oh gitu ya Mama. Iya, nanti kalau kamu udah lebih besar, boleh tunjukin gambar-gambar animasi tentang adanya bayi di dalam perut dan sebagainya. Ya, jangan sampai ya udah Mama bingung, udah nanti aja ya gitu. Pokoknya kalau kamu mau adik, Mama aku mau adik, aku pengen punya adik. Ya udah nanti Mama buatin dari tepung terigu ya, atau nanti Mama beliin di supermarket ya gitu ya. Jadi itu edukasi seksual. Mama, aku mau punya adik. Katanya Ranti, mamanya dia beli adik di supermarket, Mama. Luruskan ibu-ibu. Oh ya, nanti Mama juga ikut beli deh di supermarket. Luruskan ibu-ibu. Ini edukasi seksual. Ya, luruskan bahwa adik itu besar di perut Mama. Jelaskan sesuai dengan usia lagi tadi saya bilang ya. Kemudian ada akun. Kalau ini, Ibu tadi saya bilang jadi sahabat anak. Ketika kita membangun kepercayaan masing-masing, anak dan orang tua, membangun kepercayaan, rapat, sidang umum, sidang paripurna, memutuskan, kalau Mama masuk, kira-kira kamu ini, Ibu nggak usah khawatir ketika anak sudah membangun kepercayaan, dia percaya kepada kita, bahwa kita bukan tukang, kita adalah, kita ingin lakukan itu karena untuk kebaikan dia, bukan cuma stalking gitu ya, tetapi kita pingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Ketika terbangun kepercayaan tersebut, menjadi sahabat dia, senantiasa mendengar dia, sehingga dia percaya sama kita. Ibu nggak usah khawatir. Dia mau pakai akun yang mana-mana juga, misalnya pengen cuma sama teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman dekat, nggak apa-apa gitu loh. Ketika sudah terbangun kepercayaan, Ibu nggak usah terlalu khawatir, ya. Jangan sampai terlalu nanti malah akhirnya anak menutup komunikasi dengan kita, lebih percaya, lebih asik, lebih nyaman dengan teman-teman ketimbang dengan kita. Ini harus kita hindari, ya. Kira-kira begitu, Mam Siska. Mudah-mudahan puas. Kalau belum puas nanti silakan WA ke saya. Terima kasih Kak Heni. Sama-sama. Oke, semoga menjawab ya, Mam Siska ya. Nah, Kak Heni ada pertanyaan lagi nih. Boleh ya Kak Heni satu lagi?
Pertanyaan dari Mam Novi Hermawati di Serang. Dia mengatakan, kalau kita melihat nih, Kak Edi bertanya nih ya, kalau kita melihat mengalami kekerasan atau indikasi ya, nah ini lapornya kemana ya? Jadi mungkin dia mau tahu urutannya seperti apa nih Kak Heni gitu. Apakah ke RT dulu kah, atau ke polisi, langsung ke polisi atau gimana, dan apakah harus ada bukti? Pertama itu pertanyaannya. Kemudian terus bagaimana kita mengatasi atau membantu trauma pada seorang yang terkena pelecehan? Karena ternyata banyak kasus nih Kak Heni yang tadinya menjadi korban pelecehan, dia malah menjadi pelaku. Bagaimana kita bisa memutus siklus atau mata rantai ini nih Kak Heni, seperti itu, biar nggak jadi pelaku lagi nanti yang jadi korban ini. Gitu. Jadi ada 2 pertanyaan ya dari Mam Novi ini Kak Heni. Ya. Baik, terima kasih Mam Novi. Yang pertanyaan pertama, bagaimana cara mengadu? Iya, memang kesulitan masyarakat adalah ketika melihat kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, penelantaran ataupun yang lain-lainnya, kita bingung mau kemana nih mengadu, tetapi nggak mengadu salah gitu ya. Jadi kita punya institusi yang paling kecil, yaitu RT. Ketika kita melihat misalnya anak tetangga nangis dengan suara yang memilukan, masa kita diam aja? Pasti ada sesuatu nih, gitu kan? Ketika itu berlangsung cukup lama, misalnya terus sampai menjerit, aduh, masa kita diam aja? Nggak taunya anak tetangga kita dilaporkan meninggal karena dicekek sama bapak atau ibunya, gitu kan? Ini nggak sedikit, ini cukup banyak kasus-kasus yang menimpa anak-anak. Cuma karena pengen pipis, mamanya males nganterin, anaknya dicekek, akhirnya sampai meninggal. Itu di Jakarta Barat belum lama ini, 1 tahun 2 tahun lalu saya lupa. Ya, jadi jangan sampai ketika mendengar lapor aja. Ini kenapa ya? Ibu nggak usah takut. Ketok pintunya kalau ibu merasa bahwa ibu saya hanya mau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak, tapi saya mau cara yang tepat. Ibu ketok pintu Pak RT, Pak, temani saya karena saya mendengar ini. Misalnya di sebelah rumah ibu. Jadi harus Bu, harus dilaporkan. Ada beberapa RT RW di beberapa kabupaten kota yang RT RW-nya sudah dilengkapi dengan SPAR di seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga begitu, tapi belum semuanya. Nah, akan mudah kalau sudah ada, tapi kalau belum ada, ibu harus lapor ke RT, lapor ke RW. Apabila memang bukan sesuatu yang si ibu bisa diedukasi gitu ya, bukan sesuatu yang harus lapor polisi ya, sampai di tingkat RT RW saja. Jadi kebetulan kalau tetangga-tetangga saya sering dipanggil untuk mengedukasi kalau ada tetangga-tetangga yang melakukan kekerasan. Jadi alhamdulillah di lingkungan saya aman karena takut sama Kak Heni, padahal saya bukan ini ya. Sebenarnya saya cuma datang edukasi Bapak, Ibu, nggak ingin dilaporkan, tapi akhirnya cuma pingin kesadaran warga tumbuh bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan kepada kita untuk melindungi anak-anak kita. Nggak boleh memarahi, nggak boleh melakukan kekerasan secara fisik, psikis, ya, yang kadang-kadang kita melototin anak, membentak anak, mukul anak, apalagi itu hal yang dilarang nih sama undang-undang. Begitu. Jadi perlu dilaporkan Ibu, memang tergantung nanti ada di sana, tergantung jenis kekerasannya dan Bapak RT RW bisa memutuskan. Biasanya berjenjang tuh dari RT, ini kayaknya perlu RW nih campur tangannya, lapor ke RT. Kemudian biasanya lapor lagi deh ke kelurahan, ada Babinsa kan gitu, ada Kamtipmas dan sebagainya. Jadi belum lagi masuk ke ranah pengaduan ke kepolisian gitu. Ya. Kemudian memutus mata rantai. Tadi saya bilang, ibu-ibu, ketika ada seorang anak yang menjadi korban, maka harus ada rehabilitasi yang paripurna, yang tuntas, supaya kita bisa memutus mata rantainya. Saya tuh ragu, ini apakah benar si korban-korban menjadi korban sebelumnya, ataukah cuma meniru-meniru aja. Saya dulu korban untuk mengurangi, untuk efek iba dari kepolisian atau siapapun. Saya dulu korban, saya bla 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 gitu kan. Apa memang sebenarnya, tetapi tetap saja kita perlu sekali untuk memastikan bahwa anak-anak korban itu mendapatkan rehabilitasi yang baik gitu. Ibu-ibu biasanya ketika kita melakukan pengaduan baik itu ke LPAI, ke KPAI ataupun ke lembaga-lembaga P2 TP2A dan sebagainya, biasanya ada psikolog, tergantung tingkatan mana dari ketraumaan anak-anak ini, tingkat mana kira-kira yang harus diberikan
intervensi apa yang harus diberikan ketika anak sampai pada tingkat ini misalnya. Traumanya seperti ini hanya shock, ini sudah sampai ke PTSD atau dan sebagainya. Jadi itu nanti akan diatasi begitu. Jadi kalau kita mau jadi bagian Kak Heni, itu tadi Ibu, jadilah warga yang baik, support kepada anak. Jangan malah nanya lagi kemarin gimana sayang, udah ya. Kalau ada tetangga kita, jangan terlalu banyak bertanya, jangan menggali luka jiwanya lagi. Tapi kalau toh mau menghibur, hiburlah dia dengan hebat, udah nggak usah tanya lagi, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu kuat. Lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk membangun semangat dia untuk kembali ke anak yang sebelum jadi korban, begitu. Kira-kira begitu Mbak Widya. Ya Allah, Mam semua tersampaikan ya pesannya dari Kak Hedi ini semua. Jadi kadang kita butuh juga jadi orang yang kepo. Ini dalam kepo dalam arti positif ya, bukan berarti kita cuek, nggak mau dibilang orang yang mau banyak tahu, tapi kita harus peka dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Tapi juga tadi, once kita sudah tahu, nggak boleh juga ngulik-ngulik lagi nih apa yang terjadi, tapi lebih bagaimana kita mensupport mereka untuk bisa melanjutkan, move on gitu ya, bisa lepas dari traumanya. Mudah-mudahan kita semua di sini dengan bantuan Kak Hendy kita bisa belajar menjadi Kak Hendy berikutnya nih di lingkungan sekitar kita. Kita jadi duta-duta perpanjangan bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita tidak hanya dari kejahatan seksual tapi juga dari kejahatan lainnya gitu ya kan. Karena memang ini tugas kita gitu, bukan tugasnya Kak Hendy seorang diri nih. Ini nanti gimana kalau Kak Hendy seorang diri pasti nggak akan bisa gitu mencapai semua lapisan masyarakat, tapi membutuhkan kita. Bantuan kita juga teman-teman. Jadi ini karena waktu terbatas ya Kak Heni, Masya Allah aku pengen ngobrol lebih jauh lagi, tapi mohon maaf sekali, mam semua. Kita Kak Heni? Iya, betul. Ini juga banyak dari komunitas di luar Mam Academy join di sini. Nanti boleh kalau teman-teman mau mengundang ke komunitas-komunitasnya, mau undang ke lingkungan-lingkungannya, nanti bisa kontak kita bagaimana bisa menghubungi Kak Heni. Bisa juga tadi ya, masuk ke Instagramnya, Facebooknya. Kak Heni siap sedia untuk ngebantuin kita semua. Itu saja mungkin hari ini ya, sesi kita kali ini ya Kak Heni. Kurangnya 1 jam, iya biasanya kita memang 5 jam Kak Heni. Iya, kurang ya. Kurang Kak Heni. Jadi memang harus ada yang lain-lainnya ya. Nah Kak Heni, sebelum kita foto bersama, aku mau umumkan dulu ya Kak Heni untuk Mam yang teraktif dan pertanyaannya luar biasa tadi dijawab oleh Kak Heni. Ada Mam Patricia Sandy, ada Mam Joyce, Mam Novi Hermawati. Selamat ya, nanti kita akan berikan merchandise dari Mam Academy dan juga bisa menjadi duta ya di lingkungannya gitu ya. Oke Kak Heni dan Mam semua, mungkin kita bisa foto bersama ya untuk mengingat momen hari ini. Nah mungkin sebelum kita foto bersama juga satu lagi Kak Heni, boleh nggak ada pesan-pesan tambahan ya, pesan-pesan penutup nih biar kita nggak lupa nih dengan momen hari ini. Monggo Kak Heni. Baik, terima kasih Mbak Widya. Mam sekalian dari Moms Academy, saya senang hari ini bisa berkomunikasi, bisa bertatap muka meskipun secara online dengan Ibu, dengan Mam semuanya. Iya, mungkin yang paling ingin saya sampaikan adalah melindungi anak butuh orang sekampung seperti yang Mbak Widya sampaikan tadi, bukan hanya anak kita, tapi mari kita lindungi anak-anak seluruh Indonesia. Karena mereka hanya 31% dari populasi di Indonesia, tapi mereka adalah 100% penerus generasi bangsa ini. Jadi ketika kita ingin menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang digdaya ke depan, maka kita harus mempersiapkan anak-anak yang unggul ke depannya. Kasih sayang, positive parenting adalah hal yang paling bijak yang harus diterapkan untuk menghasilkan anak-anak yang baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat untuk Moms Academy. Mudah-mudahan selalu jaya, sukses, dan bisa berkiprah di dunia perlindungan anak. Amin, amin, amin. Mohon doanya Kak Heni. Mohon bantuan juga dari Mam Sobat semuanya ya. Oke, sekarang kita foto bersama. Biar kita ingat momen ini. Oke. Oke. Ya, silakan diambil alih, Karyanti. Oke, aku ambil alih, Mams, yang belum on cam. Oke, untuk halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar.
Oke, slide kedua. 1. Ada yang baru mau masuk sebentar. Udah habis. Selesai, Bu. Oke, kedua. 1, 2, 3. Tahan ya, sebentar. Oke, yang ketiga. Yang ketiga pada off cam nih. Yang ada. Oke, yang ketiga panggil 1, 2, 3. Oke. Oke. Jangan lupa untuk pemenang nanti silakan DM Instagram mamacademy.id dan jangan lupa juga untuk teman-teman jangan lupa sharing ilmu hari ini di sosial media teman-teman semua di Instagram Story dan mention mamacademy.id juga hashtag MOMA XLPAI gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan buku karya dari MOMA Jakarta 2 yang berjudul apa tadi bukunya ya? Mama Kuat ya, Mama Kuat bagaimana kita mencari kebahagiaan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kak Heni, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Kak Heni selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan semakin penuh manfaat. Amin. Dan, amin. Dan mudah-mudahan kita semua ya, Mam ya, bisa menjadi Kak Heni berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua. Para duta-duta. Jaga kekerasan seksual. Terima kasih banyak semuanya.